Halo para waduers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam cerita bergambar Wadu Gambar. Bagi Anda yang mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Langsung saja kita masuk ke cerita. Fajar adalah seorang fotografer yang sangat menyukai pemandangan pantai. Pada waktu liburan, ia menyempatkan diri untuk berlibur ke sebuah pantai di sebuah tempat wisata. Ia pun mengambil beberapa foto, khususnya adalah foto-foto tentang laut dan pantai. Apalagi kebetulan pada hari tersebut ia mendapatkan penginapan atau hotel yang berhadapan langsung dengan pantai dan laut. Ia tidak melewatkan kesempatan emas ini. Ia gunakan hotel tempat dia menginap untuk berwisata itu untuk sebagai tempat untuk mengambil gambar pantai yang dekat sekali di belakangnya, di depan kamarnya pas. Ia pun kemudian mendapatkan banyak sekali gambar atau foto yang ia dapatkan menggunakan kamera miliknya. Nah, sekarang tiba waktunya bagi Fajar, fotografer ini, untuk mengecek foto-foto yang ada di dalam file memori kameranya. Ia pun menghubungkan kamera digitalnya tersebut dengan laptop yang ia bawa. Ia sambungkan supaya ia bisa mengecek dan memeriksa, atau bahkan dia membetulkan warna dari foto-foto yang ia ambil. Ia cek satu-satu setiap foto yang ia ambil. Nah, ada beberapa foto yang baginya cukup menarik. Bagus sekali foto ini. Sunsetnya dapat ini, keren sekali. Aku lihat lagi foto-foto berikutnya. Nah, betapa kagetnya Fajar ini ketika ia mendapati foto-foto aneh yang berada dalam file memori fotonya. Ia sangat terkejut. Ada beberapa foto yang terdapat objek-objek yang tidak mungkin seharusnya ada di foto-fotonya. Ya, betapa kagetnya dia. Ternyata di beberapa fotonya tersebut ternyata menangkap sebuah sosok yang sangat misterius. Sosok tersebut memakai sebuah baju yang panjang seperti jubah, dan berambut sangat panjang menghadap ke depan sehingga menutupi wajah dari sosok tersebut. Ia sangat kaget dan sangat ketakutan. Keringat dingin menetes dari dahi dan wajahnya. Ia sangat terkejut. Apa ini? Seram sekali. Seperti jangan-jangan aku harus memastikan. Fajar adalah seorang yang sangat tidak mempercayai hal-hal yang sangat berbau mistis. Dia adalah orang yang mengandalkan logika berpikirnya. Dan ketika ia mendapati foto yang sedemikian aneh, ia masih berusaha menggunakan logikanya untuk berpikir secara logis. Wah, mungkin ini adalah orang yang berjemur di pantai, mungkin. Atau ini adalah sampah. Tidak mungkin ini sampah. Karena penasaran yang begitu sangat dalam, maka Fajar kembali mengecek tempat tersebut. Yang tadinya ia memotretnya dari atas balkon dari hotelnya, sekarang ia turun ke pantai dan menuju ke tempat di mana objek misterius tadi berada.
ia menuju ke tempat tersebut. Ya, ketika ia menuju ke tempat tersebut dan mendekati area tersebut, memang ia merasakan aura yang sangat aneh bagi dirinya. Bulu kuduknya sekejap mata langsung berdiri. Ia merasakan suatu hawa dingin yang sangat menusuk kulit. Bulu kuduknya berdiri. Ya, ia kembali mencoba mengamati dari balkon tempat ia berada. Ia kembali ke atas kamarnya dan ia kembali memotret dari atas balkonnya kembali, karena ia tidak percaya. Ia ingin membuktikan lagi apakah betul. Ia mengambil foto beberapa gambar dari arah tempat sang sosok misterius tadi itu berada, tapi dia tidak menangkap apapun. Kemudian ia berpikir bagaimana caranya menangkap sosok ini. Kalau dia dipotret dengan niat, ketika kita niat untuk memotret hal misterius itu, ternyata tidak bisa. Kameranya tidak mampu menangkap sosok tersebut. Oleh karenanya ia kembali lagi turun. Ia menuju ke pantai tempat di mana makhluk itu ia potret. Ia datang ke sana sambil membawa perlengkapan fotografinya. Kebetulan Fajar membawa beberapa kamera kecil seperti kamera pocket, kamera saku, dan kamera pengintai kecil. Kemudian ia mencoba meletakkan kamera kecil tersebut di dekat tempat di mana sosok itu muncul. Dia meletakkan kameranya di atas sebuah batu karang di pinggir pantai. Memang kamera kecil tersebut memang sangat kuat, ya, tidak gampang rusak dan memiliki kemampuan baterai yang sangat kuat. Jadi ini cocok ditempatkan di tempat tersebut. Ia meletakkan di situ, kameranya diletakkan di sana. Dia berharap kamera kecil tersebut bisa menangkap sosok tersebut, sehingga ketika ia berikan atau ia sampaikan ke teman-temannya, ia tidak akan dikira sebagai orang yang tidak waras atau gila. Jadi karena dia punya bukti, maka dia berusaha mendapatkan bukti dari keberadaan makhluk tersebut. Kemudian ia pun memutuskan untuk meletakkan kamera itu di atas batu karang itu. Nah, baiklah, aku akan letakkan kamera ini di sini. Semoga saja kamera ini bisa menangkap makhluk itu. Waduh, aku sudah tidak kuat lagi di sini. Di sini hawanya sangat mistis sekali. Hawanya sangat merinding. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan pemasangan ini dan aku harus kembali ke hotel. Aduh. Ya. Oke, sepertinya ini sudah pas. Arahnya sudah benar menghadap ke sana. Setelah Fajar berhasil memasang kamera pengintainya di dekat tempat di mana penampakan itu berasal, ia pun akhirnya segera kembali ke penginapan, ke hotelnya untuk tidur karena dia sudah sangat ketakutan dan sangat cemas. Namun keingintahuannya sangat tinggi sekali. Dia pun akhirnya tertidur pulas di dalam hotelnya. Dia berharap bahwa kamera yang dipasangnya nantinya akan menangkap suatu hal yang bisa membuktikan bahwa keberadaan dari makhluk tersebut memanglah ada. Dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan, Fajar pun akhirnya tertidur sangat pulas di dalam hotel itu. Di lain tempat, di tempat di mana Fajar memasang kamera, malam itu di lokasi tersebut terjadi sesuatu. Sebuah asap mengepul keluar dari dalam pasir yang ada di dekat laut itu. Dan lama-kelamaan asap yang keluar dari dalam pasir tersebut mewujud dan berubah menjadi sosok yang pernah ditangkap oleh foto dari Fajar.
Setelah makhluk itu keluar dari dalam pasir yang ada di pinggir pantai itu, dan kemudian makhluk itu berubah menjadi sebuah sosok mewujud. Kemudian makhluk itu terlihat duduk di pinggir pantai itu dengan muka yang tertutup rambutnya sangat panjang ke depan. Makhluk itu duduk seperti melamun sambil menghadap ke laut lepas. Ia nampak sedang merintih dan meratap. Ia seperti meratapi sesuatu atau mengalami suatu kesedihan yang sangat mendalam. Makhluk itu pun terus meratapi sambil menatap langit dan bulan serta bintang-bintang yang pada malam hari itu begitu luar biasa nampak di langit. Makhluk itu kemudian sesekali dia menunduk sambil meratapi kesedihannya, sambil mengeluarkan suara tangisan yang sangat pilu, seperti menyesali atau meratapi kesedihan. Tiba-tiba lampu indikator kamera menyala dan membuat makhluk tersebut menghilang dengan sekejap mata. Keesokan paginya, Fajar segera bangun dari tidurnya dan segera beranjak menuju ke pantai untuk mengamankan dan mengambil rekaman dan kamera yang dipasangnya tadi kemarin sore. Betapa kagetnya Fajar ketika mendapati apa yang sudah direkam oleh kamera-kameranya. Ternyata dalam rekaman kamera tersebut menunjukkan adanya rekaman sesosok makhluk yang keluar dari dalam pasir dalam wujud asap dan kemudian berubah menjadi sebuah sosok hantu perempuan karena berambut panjang. Ia pun menganalisa video tersebut. Apakah ini benar? Apakah ini nyata? Tapi ini faktanya sudah terekam. Akhirnya Fajar pun yang penasaran, kenapa kok ada roh yang keluar dari dalam pasir itu. Ia pun segera kembali menuju ke tempat di mana roh tersebut atau hantu tersebut muncul, yaitu di pinggir pantai itu. Ia pun menuju ke sana sambil membawa sekop kecil yang gunanya untuk menggali di area munculnya makhluk tersebut. Ia pun segera menuju ke sana sambil membawa sekop itu dan kemudian ia mulai menggali. Wah, ini kan munculnya di daerah sini, di sekitar sini nih. Aku akan gali menggunakan sekop ini. Fajar pun kemudian terus menggali dan mencari-cari lokasi tempat munculnya arwah itu. Sepertinya di sekitar sini. Coba aku gali. Tidak ada apa-apa di sini. Kemudian ia pun memilih satu tempat lagi untuk ia gali. Wah, apa ini keras-keras ini? Coba aku buka nih. Apa ini? Ini kan tengkorak. Wah, ini tengkorak manusia. Aku harus segera melaporkan ke Pak Polisi. Fajar pun akhirnya melapor ke polisi terdekat di daerah itu. Tak lama kemudian para polisi pun akhirnya tiba di lokasi di mana Fajar menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia di pantai itu. Kemudian para polisi pun segera mengambil tindakan dan menginvestigasi dan menelisik tulang belulang siapakah yang ada di pantai tersebut. Setelah dilakukan beberapa investigasi dan penelaahan oleh para polisi itu, diketahui bahwa tengkorak tersebut sudah berada di pantai tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan. Melalui berbagai proses ilmiah, diketahui bahwa tengkorak itu ternyata sudah 6 bulan berada di tempat tersebut. Dan menurut arsip-arsip peristiwa yang ada di daerah tersebut, di daerah pantai itu, aparat kepolisian menyimpulkan bahwasannya tulang belulang tersebut adalah tulang belulang dari
penumpang kapal yang tenggelam. Karena 6 bulan yang lalu, tepat pada 6 bulan yang lalu, itu terjadi sebuah kecelakaan kapal. Ada sebuah kapal penumpang yang tenggelam di dekat pantai tersebut, dan ada beberapa penumpang yang tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan manifest dari daftar penumpang yang ada di kapal yang 6 bulan lalu tenggelam tersebut, memang ada 2 orang yang tidak diketemukan. Dan menurut ciri-ciri yang ada, baik itu pakaian yang tersisa dan perhiasan yang masih tertempel di tulang belulang tersebut, bahwa disimpulkan bahwa penumpang ini adalah berjenis kelamin perempuan. Dan dari 2 penumpang yang tidak berada di manifest kapal tersebut, atau yang 2 orang yang tidak diketemukan setelah kejadian tersebut, diketahui bahwa perempuan ini bernama Suminah, seorang warga yang konon hendak menyeberang ke pulau terdekat. Tapi karena adanya cuaca buruk, kapal tersebut akhirnya tenggelam. Dan demikianlah kasus itu bisa dipecahkan.